Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Adi Satria. Hari ini gua akan kembali lagi membawakan cerita-cerita horor, story yang dikirimkan oleh teman saya. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, komen, serta subscribe supaya saya lebih semangat dalam membuat cerita-cerita atau membacakan cerita-cerita horor story ini. Terima kasih. Kisah ini bermula dari seorang sopir angkot. Dia itu biasanya ketika selesai narik angkot malam, mereka suka berkumpul dengan teman sesama sopir angkot di pinggir jalan. Berjejerlah di sana mobil-mobil angkot dan para sopir angkot sambil ngopi dan berdiskusi sejenak ketika itu. Dan itu hal yang rutin ia lakukan hampir setiap harinya. Mereka biasa nongkrong itu di depan minimarket yang buka 24 jam di pinggir jalan raya. Ketika sudah pukul 11 malam, mereka berkumpul di sana. Dan ada satu orang bernama Abidin. Ia ini agak berbeda dengan yang lainnya. Ketika selesai nongkrong, ketika selesai berdiskusi, teman-teman yang lainnya pulang ke rumah masing-masing atau ke rumah keluarganya. Abidin ini tidak. Ia punya rumah, tapi ia lebih senang tidur di atas lantai minimarket tersebut. Karena minimarket itu ada dua lantai. Lantai atasnya itu kosong, tidak berpenghuni. Dulu pernah disewakan oleh kafe, tapi kafenya tutup karena bangkrut. Pernah juga disewakan oleh bimbel, tapi tutup juga akhirnya karena bimbelnya pindah ke ruko yang lebih strategis mungkin seperti itu. Nah, Abidin ini unik, dia selalu tidur di sana, tapi tidak di tokonya atau dalam tokonya. Dia hanya tidur di pelantaran tangganya saja. Ketika itu tepat pukul hampir jam 12 malam, jalan sudah mulai langgang juga. Teman-teman Abidin pun sudah pada pergi untuk pulang ke rumah masing-masing. Abidin ini lantas memesan kopi kembali satu dan naik ke tangga di atas minimarket tersebut, seraya ingin beristirahat di sana karena tangganya pun cukup besar ya ketika itu. Dan ternyata Abidin ini juga merupakan seseorang yang ahli atau piawai membuka pintu gitu loh. Tapi bukan untuk hal-hal yang negatif Abidin lakukan, karena memang pelantaran di toko tersebut memang kosong, gak ada isi sama sekali. Ketika itu Abidin beristirahat senderan di pelataran tangga yang luas sambil merokok sejenak, melamun mungkin memikirkan omset tarikan hari ini yang cenderung agak sepi mungkin. Ketika itu Abidin tertidur sekejap. Ketika Abidin terbangun, Abidin kaget. Kopi yang Abidin pesan kok habis? Siapa yang menghabiskan? Kan gitu. Sedangkan tidak ada orang yang tahu bahwa Abidin itu berada di atas. Abidin bingung ketika itu. Karena Abidin gak mau pusing mungkin, akhirnya ia memutuskan untuk tidur sajalah. Gak mau mikirin macam-macam atau aneh-aneh, kata Abidin seperti itu. Akhirnya Abidin pun tidur dan paginya pun ia kembali ke rumah dan sorenya ia lari kembali. Ketika itu keesokan harinya Abidin seperti biasa malam-malam kumpul lagi di sana bersama teman-temannya. Abidin bercerita kepada temannya, "Woi, gua
semalam rebahan di atas, kopi gua kok habis sendiri ya? Siapa yang habisin ya? Lu kesini lagi nggak? Oh, enggak, Din. Orang kita kan udah pada pulang. Pegawai minimarket itu ngisingin lu. Gua udah tanya tadi barusan. Cuman mereka nggak ada yang mengaku. Dan nggak ada yang ke atas juga atau berani ke atas. Katanya di atas serem. Tapi gue biasa aja kalau di sana. Mungkin nanti lu coba lagi, Din. Coba apaan? Nanti lu coba lagi pesen kopi. Lu dimin lagi. Lu pesen kopi 2. Kopi lu 1, kopi 1 lagi buat pancingan. Kalau bener-bener habis lagi, berarti dia nggak beres. Oke, ntar malam coba gue coba. Lu emang nggak takut, Din? Di sana? Ah, enggak, adem, enak, tempatnya sejuk. Ya udah terserah lu lah, kata Abidin seperti itu. Lantas ketika itu, Abidin ketika malam datang, Abidin memesan kopi ketika itu 2. Seperti yang disarankan oleh temannya, Abidin memesan kopi 2, 1 untuk ia dan 1 lagi untuk memancing. Siapa sih yang minum sebenarnya gitu loh. Akhirnya Abidin ke atas, naik ke pelataran tangga tersebut, ya kan? Karena di tangga artinya agak sedikit luas, jadi dia leluasa untuk tidur ketika itu. Nah, ketika itu Abidin seperti biasa sambil bersenderan dan ia sambil merokok dan minum kopi. Kopinya ia minum ketika itu. Bahkan sampai setengah, akhirnya Abidin tertidur ketika itu. Tepat pukul 3 pagi, Abidin mendusin atau terbangun. Abidin kaget kembali lagi karena di sana ia melihat kopi yang satu lagi ternyata habis juga. Kopi Abidin masih setengah. Kan bingung. Abidin panik ketika itu. Alhasil Abidin penasaran dong. Ketika Abidin membuka pintu toko tersebut, dengan keberanian yang ia miliki, ia melihat di sekitar pelataran dalam toko itu gelap. Tidak ada seorang pun, dan memang nggak ada lampu di sana. Dan itu gelap sekali. Abidin ketika itu panik dan takut. Alhasil dia ketika jam 3 pagi turun ke bawah dan pulang ke rumahnya ketika itu. Ketika itu, Abidin keesokan harinya bercerita kembali kepada temannya. Di sekitar terminal, ia bercerita. Man, temannya bernama Maman. Adil, sini Man. Kenapa, Din? Bener semalam gue beli kopi 2, yang 1 habis lagi diminum. Bener kan, Din, apa kata gue? Itu gak bener itu tempat. Udah jangan situ lagi, nanti lu kenapa-napa lo. Gue mah gak takut ya sama gitu-gituan. Semalam karena gue panik aja gue pulang jam 3 pagi. Itu mah sama gak takut, Din. Enggak, gue gak takut. Nanti malam gue samper lagi sama gue. Gue ajak ngobrol tuh kalau ada orangnya. Malam datang ketika itu. Abidin pun langsung seperti biasa langsung menuju ke pelataran ruko lantai 2 di atas minimarket tersebut. Ia kembali lagi memesan kopi 1 lagi. Tapi kali ini Abidin sengaja tidur di atas loteng tersebut di dalamnya. Sengaja ia ingin tahu siapa sebenarnya atau sosok apa yang berada di dalam tersebut ketika itu. Ketika tepat pukul 1 malam, Abidin sengaja tidak tidur di sana. Ia dengan antusiasnya ingin menyaksikan ataupun ingin melihat ada sosok apa sebenarnya di sini. Nah, ketika itu Abidin menawarkan kopinya kepada siapapun yang ada di sana mungkin. Abidin minum kopi dan Abidin bilang, kopi, minum, ayo join bareng. Tanpa menghiraukan ada siapapun itu, Abidin lantas terus minum kopi sambil merokok
Dan Abidin terkejut dan kaget. Ketika itu, di pojok depan percis Abidin, ada bayangan putih lewat. Bus, astagfirullahaladzim. Abidin kaget ketika itu. Tapi karena ia niat ingin tahu dan Abidin mempunyai keberanian yang sangat kuat, akhirnya ia dengan cuek seperti itu. Ketika itu Abidin cuek aja gitu loh. Dia hanya kaget sesaat dan akhirnya dia tetap fokus kepada, dia ingin melihat sebenarnya sosok apa sih yang ada di sana ketika itu. Nah, ketika itu dari cerita teman Abidin yang cerita kepada saya, dia bercerita bahwa Abidin ini melihat dengan jelas bahwa kopi yang disediakan untuk sosok ini tiba-tiba habis secara perlahan. Benar-benar habis secara perlahan. Abidin ketika itu hanya ketawa aja sambil ia menyaksikan apa yang benar-benar ia lihat di depan mata kepalanya sendiri. Ketika itu tepat pukul jam 2:30, Abidin sudah mulai ngantuk matanya. Ia memaksakan untuk tidur ketika itu. Alhasil ia tertidur. Ia sekuat tenaga menahan rasa ngantuk, tapi karena dia sangat capek habis narik, ia pun tertidur ketika itu. Nah, di dalam tidur tersebut, Abidin seperti dihampiri sosok perempuan. Sosok perempuan yang duduk di samping Abidin, tetapi mukanya samar. Abidin tidak bisa melihat mukanya dengan jelas di dalam mimpi tersebut. Dan dalam mimpi tersebut, Abidin berbicara kepada perempuan tersebut. Dan mereka sambil berbicara atau mengobrol dengan perempuan tersebut, Abidin. Nah, Abidin mendusir, langsung bangun ketika itu. Astagfirullah. Kaget Abidin. Dia melihat di sampingnya nggak ada siapa-siapa. Tapi Abidin percaya bahwa mungkin sosok inilah yang ada di tempat ini. Tapi Abidin masih penasaran, kok perempuan minum kopi? Kan seperti itu logikanya. Hasil, Abidin tidak menghiraukan dan ia kembali tidur. Dan pagi-paginya pun ia kembali narik lagi. Beberapa hari kemudian, Abidin setelah kejadian itu, ia memutuskan untuk tidak tidur di tempat itu. Ia memutuskan untuk langsung pulang ke rumah. Nah, ketika selang beberapa hari kemudian, teman-teman Abidin mengontak Abidin, "Din, di mana? Lagi di rumah. Ayo sini atuh, ngopi lagi di tempat biasa." Oke, akhirnya Abidin ke sana. Nah, ketika Abidin dan teman-temannya ngopi di pinggir jalan tersebut sampai larut pagi atau larut malam dan sampai menjelang pagi, tepat pukul kurang lebih jam 1:30, Abidin malas untuk pulang. Akhirnya ia memutuskan untuk tidur lagi di atas. Kali ini ia nggak memesan kopi seperti itu, karena Abidin ingin tidur langsung di atas gitu loh. Ketika Abidin sudah mulai terlelap dari tidurnya, Abidin kaget. Seperti ada suara orang yang membuat gaduh dalam toko tersebut. Seperti ada kayu yang dibanting ke tembok. Dipukul terus kayu itu. Peduk, peduk, peduk. Wah, Abidin kaget kan. Ketika itu Abidin bangun langsung. Dia melihat nggak ada siapa-siapa di sini. Iya kan? Tapi Abidin penasaran. Ketika Abidin mendekat, mengecek situasi lataran toko tersebut karena luasnya agak sangat-sangat luas, walaupun gelap, Abidin mengelilingi di sana. Ketika Abidin mengelilingi, terdengar seperti suara besi atau paku yang jatuh dari atas. Abidin lompat, astagfirullahaladzim. Kaget Abidin ketika itu.
Tapi ia tidak terlena ataupun ia tidak mundur. Ia tetap maju untuk mengecek keadaan sebenarnya. Siapa sih? Apakah sosok perempuan itu lagi atau bukan? Ketika ia menyisir di area gelap, betapa kagetnya Abidin. Di pojok itu ada orang berbadan besar sekali, rambutnya panjang sekali. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Abidin langsung kabur dan langsung pulang ke rumahnya. Banyak cerita dari Abidin yang akan saya ceritakan nanti. Untuk hari ini cukup sekian. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.